My name is Shane Dominic, and I'm very happy to be here with the national team Indonesia. I'm very proud to be here to wear the slogan. It's amazing. Hai Indonesia, saya Amal Rehan Berkic. I'm happy to. It's a chance to play in the World Cup and play for my country, Indonesia. Nama saya Wasilis Kuasikan Jarjini. Saya mau bersama lolos grup. Bersama PSSI dekati pemain keturunan berposisi striker dan gelandang. PSSI pastikan Piala Dunia U17 gunakan VAR sejak fase grup hingga final. Shin Taeyong jelaskan alasannya menumpuk pemain naturalisasi. Pelatih Irak dapat kabar baik sebelum hadapi timnas Indonesia. Simak ulasan selengkapnya hanya di channel Entertainment Sport ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan dua pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Kabar mengejutkan disampaikan Ketua Umum Sayangnya, PSSI Erick Thohir. Erick Thohir tidak mau membeberkan nama dari kedua pemain keturunan itu. Kendati demikian, Menteri BUMN itu memastikan bahwa dua pemain yang tengah didekatinya tersebut berposisi gelandang dan striker. Sejauh ini, baru Rafael Struwijk yang merupakan pemain keturunan dan berposisi striker. Dapun untuk posisi gelandang, kini sudah ada Ivar Jenner yang merupakan pemain keturunan. Selama ini program naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia lebih banyak berposisi back. Sebut saja ada Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh. Belum lagi sekarang PSSI tengah mengurusi dokumen naturalisasi tiga pemain keturunan berposisi back yakni Justin Hubner, Jay Itzes, dan Nathan Kuaon. Lalu ada juga Elkan Bagot yang merupakan pemain keturunan tapi tidak dinaturalisasi. Seperti diketahui, Elkan Bagot memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, ketika didekati pada usia 17 tahun. Ada dua nama lagi yang kami bicarakan. Satu penyerang dan satu lagi pemain tengah. Tapi tunggu dulu ya, karena saya tidak bisa membocorkan sebelum kesepakatan, ucap Erick Thohir kepada awak media. Lanjut Erick Thohir, PSSI sekarang ini sedang fokus untuk mengurusi dokumen dari Justin Hubner, Jay Itzes, dan Nathan Kuaon. Dokumen ketiga pemain keturunan Belanda itu sudah ada di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Kami proses naturalisasi Hubner, Itzes, dan Nathan dulu, ucap Erick Thohir. Sementara itu, untuk dua pemain keturunan lainnya juga sedang diupayakan Erick Thohir secepat mungkin. Mantan Presiden Inter Milan itu berharap proses naturalisasi pemain-pemain keturunan tersebut bisa berjalan lancar. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI Arya Sinulinga memastikan video assistant referee, VAR, akan digunakan di Piala Dunia U17. Ia menyebut teknologi tersebut akan dipasang ke 4 stadion yang digunakan sebagai arena pertandingan ajang 2 tahunan itu. Ya, pakai VAR di 4 stadion itu, ujar dia saat ditemui di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 6 November 2023. Piala Dunia U17 dipastikan bakal menggunakan teknologi VAR dan goal line technology dalam penyelenggaraan pertandingan. Nantinya, pihak panitia lokal bakal menghadirkan satu ruangan khusus VAR di 4 stadion tempat pertandingan berlangsung.
Meski begitu, Arya belum bisa menjelaskan detail soal pemasangan alat tersebut pada saat ini. Namun yang pasti, dia mengungkapkan VR akan dipakai mulai dari fase grup hingga partai final dengan melibatkan wasit dari luar negeri. Ia dari penyisihan. Nanti ada wasit dari Indonesia 3 orang sebagai support. Intinya kita belajarlah, tuturnya. FIFA telah mengumumkan 36 wasit yang akan memimpin pertandingan di Piala Dunia U17 dengan rincian 18 wasit, 36 asisten wasit, dan 18 wasit VAR. Terdapat 3 wasit Indonesia yang masuk jajaran wasit pembantu dalam ajang tersebut, yakni Aprisman Aranda, Thorik Alkatiri, dan Yudi Nur Cahya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo sebelumnya juga memastikan penggunaan VAR di Piala Dunia U17. Ia mengungkapkan bahwa teknologi tersebut kemungkinan baru akan dipasang menjelang pertandingan dan seluruh alatnya di bawah FIFA. Kalau VAR itu teknologinya FIFA yang bawa, nampaknya itu akan dihadirkan menjelang pertandingan, tapi nanti saya akan cross-check kembali, ujar dia saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Oktober 2023. Shin Taeyong menjelaskan kebijakan naturalisasi selama melatih timnas Indonesia. Kebijakan naturalisasi bukanlah hal yang baru dalam sejarah timnas Indonesia. PSSI selaku induk sepak bola tanah air sudah melakukan kebijakan tersebut sejak 2010. Saat itu, PSSI benar-benar ingin meningkatkan prestasi dari timnas Indonesia. PSSI waktu itu menyasar para pemain yang sudah bersinar di Liga Indonesia. Saat itu, PSSI mencoba menaturalisasi Christian Gonzalez. PSSI juga menaturalisasi sosok Irfan Bahdim muda yang berada di benua Eropa untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Namun, kebijakan tersebut belum kunjung memberikan prestasi untuk timnas Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Taeyong memang terus berupaya meningkatkan kekuatan skuad Garuda. Salah satu langkahnya yakni dengan melakukan naturalisasi sejumlah pemain atau yang memiliki darah keturunan Indonesia. Pelatih timnas Irak, Yesus Casas mendapatkan kabari sebelum menghadapi timnas Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan channel Entertainment Sport ini. Semoga kita senantiasa diberikan rezeki yang melimpah. Salam olahraga. Salam timnas Indonesia. Menatap wajah Indonesia di pentas dunia.